Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita akan merangkai tema bersukacita di dalam Tuhan dengan tema yang baru, yaitu tugas misi rasul-rasul Tuhan Yesus. Pada edisi sebelumnya telah diawali dengan pengertian-pengertian tentang apa itu tugas dan misi kelompok rasul. Rasul-rasul Yesus dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan para murid sama sekali tidak ada gerakan untuk menawarkan dirinya bagi pekerjaan yang mulia dan agung ini. Mereka sadar sepenuhnya akan keadaan diri mereka yang berdosa dan tidak berani menganggap diri layak untuk menyandang tugas penting, agung dan mulia ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Petrus, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Permohonan Petrus ini ia sampaikan kepada Yesus selepas Petrus mengalami mujizat penangkapan ikan yang melimpah, yang menjadi awal terpanggilnya dia, yang semula adalah seorang nelayan, kemudian mengikut Tuhan dan menjadi rasulnya. Tetapi bahkan kepada Petrus Tuhan menjawab seruan itu demikian, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Jawaban Yesus ini menjadikan jelas bahwa pengutusan rasul-rasul wewenang sepenuhnya ada pada Tuhan Yesus. Ini memisahkan dari adanya hasrat atau ambisi manusiawi dari yang diutus, yaitu oleh para murid. Para murid sadar sepenuhnya bahwa mereka dipilih bukan karena mereka lebih baik daripada orang lain, bahwa kemudian merekalah yang ditentukan dan dipilih Tuhan, tetaplah menjadi misteri dan rahasia Allah sendiri. Hanya Tuhan yang mengerti alasannya, hanya Tuhan yang tahu pertimbangan-pertimbangan yang ada. Secara sekilas pada bagian sebelumnya juga telah disebutkan bahwa sebelum kebangkitannya, Yesus telah mengutus para rasul untuk mewartakan kepada Israel bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ini artinya adalah bahwa melalui Tuhan Yesus kini Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Mereka yang selama ini merasa bahwa Allah itu jauh, kini mereka dapat mengalami kedekatan Allah di dalam Sang Putra. Kemahakuasaan Tuhan nyata di dalam Tuhan Yesus. Kasih dan belas kasih-Nya dapat dirasakan, kemurahan-Nya dapat dialami oleh semua orang yang mau menerima Kristus. Kemurahan ini bukan hanya berlaku untuk mereka yang hidup pada masa Yesus, melainkan hingga saat sekarang. Orang yang percaya dan mau menerima tawaran kemurahan Yesus ini akan dapat ambil bagian di dalam kemuliaan Allah. Ini menjadi mungkin karena Kristus telah mengutus dan masih mengutus para rasul untuk mengajar sesuai Injil-Nya, untuk mengampuni dosa-dosa di dalam nama-Nya, dan membaptis mereka yang mau percaya dengan air dan Roh. Mereka yang mau menerima tawaran kemurahan ini akan terbilangkan ke dalam satu tubuh Kristus, dan dengan demikian mereka juga menjadi satu di dalam gereja Kristus. Ini memungkinkan untuk mereka tetap mengalami kedekatan untuk sepanjang waktu hidup mereka, tatkala mereka mau berjamu, bersekutu di dalam perjamuan kudus.
Karena perjamuan kudus yang telah dilembagakan oleh Kristus sendiri adalah yang pertama merupakan peringatan akan kurban Yesus yang agung. Yang kedua, perjamuan kudus adalah perjamuan pengakuan, di mana setiap orang yang ambil bagian menyatakan pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kemudian yang ketiga, perjamuan kudus adalah juga perjamuan persekutuan, di mana setiap mereka yang ikut ambil bagian mengikatkan dirinya menjadi satu di dalam gereja Kristus. Dan yang keempat, perjamuan kudus adalah perjamuan eskatologis yang berarti memiliki nilai, makna hingga masa depan. Bukan hanya tatkala mereka, orang-orang itu masih berada hidup di muka bumi, tetapi hingga hidup yang kekal. Ini akan dimulai dalam perjamuan kawin Sang Anak Domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengutusan para rasul adalah murni kehendak Allah, bukan gagasan para murid atau manusia belaka. Maka begitu juga dalam menjalankan tugas misinya, para rasul tidak membawa gagasan mereka sendiri, melainkan mereka tunduk kepada kehendak Allah. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tentu saja saudara dan saudara yang terkasih, bukan tanpa maksud Yesus mengutus rasul. Ini senantiasa berkaitan dengan keberadaan gereja Kristus yang harus melayani sampai akhir zaman. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Begitulah perintah ini kini digenapkan dengan diembannya jabatan Rasul Tuhan Yesus hingga sekarang dan sampai nanti Tuhan datang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.